Dari Jakarta datang ke Solo, emak-emak kurang belanjaan demo mau menyegel rumah Pak Jokowi yang sedang dibangun pemberian negara. Berujung emak-emak kurang belanjaan tersebut dimasukin truk polisi WKWKWK. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini saya mempunyai video yang lucu guys. Ya intinya sang emak-emak yang lagi demo guys ini ya di Solo itu. Itu digaruk guys sama polisi itu di aduh gitu. Ini gimana nih? Lagi di demo dimasukin truk polisi guys. Aduh, ini baru sebagian ya guys ya, maksudnya baru sampel, contoh, belum semuanya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ras terkuat di bumi guys, emak-emak the power itu digaruk sama polisi guys, diangkut gara-gara ya keluar vandalisme Adi Joko. Tapi kalau dilihat dari muka-mukanya ya orang-orang itu aja ya guys ya. Ini kalau nggak salah ini yang kayak dari RW 24 kalau nggak salah. Tapi RT 16 kayaknya ikut-ikutan juga Pak. Ini beritanya. Ini mau demo guys, ini mau demo ke Solo ini ya, perusak penjahat. Tapi yang anehnya ya guys ya, mereka memakai MRT guys. Aduh. Demo nasi bungkus, demo nasi bungkus. Mak-mak demo rumah Jokowi di Solo dikandangin polisi. Dari Jakarta datang ke Solo, emak-emak kurang belanjaan demo mau menyegel rumah Pak Jokowi yang sedang dibangun pemberian negara. Berujung emak-emak kurang belanjaan tersebut dimasukin truk polisi WKWKWK. Nanti dulu, benar bicara saya. Nanti mungkin seperti ini ya. Tenang. Mantap, polisi ini mantap. Orang-orang kayak gini sing pada rubes itu ya, kita singkir lah ya, bina itu harus dibina ya, binasakan. Tenang. Nggak bisa. Ya, tapi jangan. Nangis. Tenang. Gondrong digaruk nangis. Makanya jangan demo. Parah. Tenang. Kalian anggap kami penjahat.
Kami bukan penjahat, kami cinta negara ini. Bukan penjahat katanya guys. Bukan penjahat tapi digaruk. Yaman. Ini Yaman ya guys. Yaman. Silakan cek tahu audit kekayaan Jokowi. Wih, emak-emak demonya udah sampai Solo aja nih. Dan mereka menyegel pembangunan rumah Pak Jokowi. Mak, tak kasih tahu ya, pensiunan presiden itu berhak mendapatkan hadiah berupa tanah beserta rumahnya. Dan itu di undang-undang juga ada dan sudah disahkan oleh DPR. Betul, itu. Jadi kalau emak-emak ini menyegel pembangunan rumah Pak Jokowi, sama juga emak-emak ini melawan undang-undang. Dan Pak SBY saat purna tugas dia juga dapat hadiah tanah dan rumah tuh. Mak, kenapa nggak ke sana sekalian? Tuh, terus ke tempatnya Megawati sekalian. Yang mantan-mantan presiden itu semua didatengin aja. Rumah hadiahnya yang dari negara. Jangan cuma hanya di rumahnya Pak Jokowi aja dong. Kenapa kalian sakit hati ya? Karena HTI dibubarkan, FPI dibubarkan sama Pak Jokowi. Monggo untuk Bismira, Eka, Sugeng Rahayu atau Sumber Kencono, silahkan lewat di situ dengan kecepatan yang seperti biasanya ya. Sudah tabrak apa gimana guys? Mak-mak ini sekarang keluar-keluar kayak gini, nanti kalau digiring sama polisi nangis lagi. Baru diomongin kok ya sudah digiring aja masuk truk polisi. Ya mungkin emak-emak seperti ini perlu ditangkap dan dibina ya Pak ya. Dibinasakan. Kalian tahu kemarin ada aksi di Solo yang datang ke depan rumahnya Pak Jokowi, dan salah satu koordinator aksinya ini orangnya. Bahwa pemerintahan Jokowi ya, itu lebih mengutamakan kepentingan. Ini salah satu koordinator aksi, namanya Pak Usman Amiruddin. Memang rekam jejaknya banyak banget ya. Dia juga pernah menyuarakan ketika Pak Jokowi menjabat seperti ini. Lihat, Aliansi Rakyat Bergerak, serukan People Power. Ya, pada waktu itu kita tahu ya, People Power memang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggulingkan Pak Jokowi. Yang mana mereka mendesak ketua DPR ataupun MPR untuk memakzulkan Jokowi, termasuk salah satunya Aliansi Rakyat Bergerak ini. Dan kita tahu, ini Aliansi Rakyat Bergerak pada waktu Pilpres kemarin mereka mendukung paslon yang satu ini. Tenang. Ternak onta guys. Menyuarakan suara onta guys. Tenang. Aduh. Bah, ini ditolong diklarifikasi bah ini bah. Tenang. Nah, kalian bisa nilai nih, apakah ini murni gerakan rakyat atau tidak? Setelah informasi yang tadi saya sampaikan, aliansi ini pernah menyerukan People Power pada waktu itu dan ingin menggulingkan Pak Jokowi sebelum masa purna tugas jabatannya. Nah, sekarang mereka melakukan aksi lagi dengan bertajuk Adili Jokowi. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan Adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti.
kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM International OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak, apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Karena Anies tidak jadi presiden. Ini bahas Anies guys, karena ini anak buahnya Anies guys ini ya. Ini real anak buahnya Anies Baswedan guys, ini, ya. Ini soalnya emak-emak the power of emak-emak Anies ini guys. Tenang. HTI Yaman lah itulah. Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Kan itu sih tulisan itu yang mereka yakin itu adalah bukti. Tenang. Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis. Ayo lo. Tempe siap-siap juga ini tempe. Salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai. Juga sudah gamblang terlihat Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru. Anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Banteng. Banteng. Tenang. Soalnya mereka udah bestie ya guys ya. Udah, kalaupun tidak ataupun belum bestie, itu anak wabah nggak berani sama Banteng guys. Itu mentalnya mental tempe guys. Itu beraninya sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi diam. Kalau misal ini ya, kalau misal si anak wabah, anak Yaman onta itu berani sama Banteng guys, itu Mak Banteng jelas diusut itu masalah BLBI, masalah Indosat, masalah pulau dan lain sebagainya guys. Cuman kan mental kalian itu para pembenci khusus anak Yaman itu cemen guys. Tenang. Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetir pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Loh, kok apa untungnya ya guys ya? Ini Pak D
Pak D bilang, kok apa sih untungnya menghina, mendemo Pak Jokowi? Kan untungnya sudah jelas Pak D. Untungnya itu bikin beteng sebeh. Bikin perut kenyang. Ini karena demo mereka demo nasi bungkus. Tenang. Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden 7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah menggembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Halo, itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Sangat demokratis. Itulah the king of maker, Jokowi, guys. Mantap sekali Pak D itu ya. Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan. Tepat. Semoga bermanfaat. Ini parah nih. Koplak. Guys, kalian udah tahu belum? Ini parah. Itu yang melakukan vandalisme, coret-coretan di tembok adili Jokowi itu sekarang udah ketangkep. Kalian penasaran mukanya nih, saya liatin. Ini parah. Biasa, mukanya kusam. Tenang. Kusum kayak profesor itu ya guys. Profesor Palasan Kuning. Pasti kalian tahu dia berasal dari RT berapa, RW berapa. Dan yang lebih gila lagi, ternyata aksi yang dia lakukan itu bukanlah murni dari hati nuraninya, tapi karena dibayar. Kalian tahu bayarannya berapa? Ternyata bayaran dia 250.000 per coretan. Nggak tahu per coretan atau per hari gitu ya, yang jelas 250.000. Lumayan juga ya. Siapa sih yang mendanainya gitu kan ya? Yang ngebayar dia tuh siapa? Uang lumayan loh, hampir seluruh daerah kan. 250.000. Dan yang lebih kocak lagi, sekelas profesor percaya aja bahwa itu murni dari hati rakyat. Koplak. Kalian tahu profesornya? Itu Profesor Ikrar Nusa Bakti. Bukan Nusa Bakti ya guys ya, Profesor Nusa Kambangan harus. Jeblos dari penjara lah. Tenang. Pembenci Pak Jokowi biasa. Dia percaya aja gitu ya. Sekelas profesor, astagfirullah, ini profesor apaan kayak gini. Terus juga Roy Suryo. Nah, itu juga percaya tuh dia bahwa itu murni dari hati nurani rakyat katanya. Itu bukan vandalisme kata si Roy Suryo. Koplak. Ampun. Sekelas profesor dikibulin sama orang sekarang. Jadi bukan profesor yang ngibulin ya guys ya, tapi memang itulah suruhan dari para mereka ya guys ya. Itu jelas fake nyata guys itu. Karena apa? Tanpa suruhan ya nggak mungkin terjadi timbul seperti itu guys.
demi uang 250 guys. Lumayan, sehari 250 kalau di desa, di kampung saya. Aduh, susah banget guys. Itu ngomong macul, cangkul itu ke sawah itu aja 75.000 sehari. Itu kan lumayan, cuman berakhir dingin guys, di penjara. Itu saya bingung, itu untuk anaknya gimana. Malu enggak tuh kalau misal anaknya sekolah guys ya, berani berangkat ke sekolah atau tidak. Terus juga ibunya, istrinya ya guys ya. Nah otomatis kan beli panganan guys, makanan buat nyayur, buat masak. Berani ke pasar, berani ke warung. Tenang. Aduh. Percaya aja dengan aksi-aksi gituan. Hilang akal sehat karena kebencian. Prop. Tarik lagi tuh gelarnya. Malu. Kemarin gencar banget katain. Itu adalah murni dari suara rakyat, suara hati rakyat, bukan aksi vandalisme. Baik. Udah, cabut lagi gelarnya, malu. Saya yang malu, saya nggak punya gelar ini yang malu. Ngapain punya gelar profesor tapi percaya dengan hal-hal yang kayak gituan? Itu dibayar, Prof, dibayar 250.000. Aduh guys ya, semakin koplak ini para pembenci Jokowi guys ya. Aduh, tapi ya saya sangat salut kepada Pak D Jokowi guys. Itu banjir pahala guys, sumpah yakin itu banjir pahala, khususnya kepada Pak Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Tenang. Aduh, ini yang belum presiden itu ya maklum guys ya, demo-demo belum jadi presiden. Walaupun sudah main presiden. Tenang. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.